Kalau kita lihat obor rakyat maksudnya kan, yang mengatakan Jokowi juga keturunan PKI, tapi kemudian juga ada lagi berlanjut di Jokowi Undercover dan juga punya nada yang sama. Dua-duanya kalau kita lihat, satu tabloid obor rakyat, yang kedua buku Jokowi Undercover, bisa dikatakan ini produk ecek-ecek. Yang satu tabloid ecek-ecek, produk jurnalistik ecek-ecek, dan yang kedua bukunya juga buku ecek-ecek yang Jokowi Undercover. Apa kemudian perlukan kalau seandainya produknya adalah ecek-ecek, kemudian sampaikan klarifikasi, apa pentingnya? Jadi memang ya, keduanya, baik obor rakyat maupun juga buku itu muncul pada turbulensi politik tinggi. Turbulensi politik yang pertama, obor rakyat itu muncul pada saat pemilihan presiden. Kemudian yang sekarang itu turbulensi politik di mana suasana nasional ini tidak kondusif. Ya. Kalau 2014 itu Presiden Jokowi adalah seorang subjek yang sedang memainkan politik nasional. Sekarang ini Presiden Jokowi tidak berada dalam subjek yang menjadi bermasalah. Misalnya Ahok atau Habib Rizik, begitu kan? Lagi adem-adem aja. Adem-adem saja, tapi kenapa muncul buku ini? Saya kira oleh karena itu persoalan memang isinya itu banyak orang mengatakan bahwa itu mengandung unsur-unsur kefitnahan. Kita apresiasi juga. Apresiasi juga tindakan kepolisian yang memproses karena itu melindungi seorang presiden yang sedang berkuasa, menjaga kredibilitas dan nama baik presiden. Meskipun demikian, buku sejelek apapun, ingat bahwa seecek-ecek apapun, Aufklärung, Aufklärung di mana awal mula munculnya reformasi yang menyebabkan hari ini kita menikmati kehidupan serba modern. Itu juga dengan buku-buku yang ecek-ecek, Pak. Iya. Jadi jangan pernah menganggap sebuah buku yang dicetak serampangan itu ecek-ecek. Tapi mungkin ada perbedaannya. Kalau dulu diproduksi dengan pemikiran yang dalam, kalau sekarang dengan otak-atik gatuk. Jadi apapun bisa diambil tanpa melakukan proses ilmiah. Ya itu makanya membutuhkan dialogis, proses dialogis, diskursus, dijadikan wacana. Perdebatan di ruang ilmiah, scientific circle. Jadi bukan tidak hanya untuk dari awal itu menyatakan bahwa buku tersebut adalah buku yang tidak benar. Tidak benar dan tidaknya itu harus dibuktikan. Dengan proses ilmiah juga? Harus proses ilmiah, ada dua. Satu proses ilmiah, yang kedua itu proses penyelidikan. Proses penyelidikan sudah pihak kepolisian lakukan. Yang berikut adalah proses ilmiah. Itu juga orang-orang yang diduga, yang menjadi korban, subjek di dalam buku tersebut, terutama Presiden Jokowi dan keluarganya, juga harus lakukan counter ilmiah, gitu loh. Apa pentingnya melakukan counter ilmiah dan apa bahayanya jika saya itu kira tidak dilakukan? Karena presiden. Karena presiden. Posisi presiden itu imbasnya pada seluruh rakyat Indonesia Sabang sampai Merauke, Pak. Seberapapun fitnah yang dilakukan ecek-ecek tetap penting untuk dijawab. Opini kan tetap saja, memori orang tetap. Ini presiden terpilih yang sekarang rakyat masih meragukan identitasnya. Jadi jangan anggap remeh, Pak. Sepanjang kalau negara tidak ambil alih untuk menjernihkan nama baiknya. Kalau negara tidak membantu, sayang sekali. Apa bahayanya? Karena nanti ini kan akan ada satu. Nanti ada tutur lisan. Tutur sejarah dari generasi ke generasi bahwa ada seseorang presiden Republik Indonesia yang identitasnya masih dipertanyakan. Itu satu. Yang kedua, ini sudah ada buku keluar. Saya juga tidak tahu, tapi ke depan saya yakin orang akan nulis lagi buku lain setelah presiden tidak berkuasa. Mungkin dengan nada yang sama juga? Mungkin nada yang sama juga, gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, referensi sudah ada di mana-mana. Di Google sudah ada. Ya, memori orang juga sudah ada. Karena itu harus diputus mata rantai ini, opini ini, supaya tidak berkembang terus menerus. Kalau tidak tetap nanti ke depan akan jadi presiden. Presiden bahwa seandainya suatu saat benar-benar terbukti oleh kelompok independen atau tim independen atau individu yang melakukan pengkajian, ternyata terbukti benar-benar identitas Presiden Jokowi itu sebagaimana dituduhkan banyak orang, maka justru nanti orang yang mau maju jadi Presiden Republik Indonesia itu pasti jadikan presiden. Mereka akan nanti beralasan bahwa dulu juga pernah, dulu juga orang yang diragukan identitas
diragukan identitasnya jadi presiden, kenapa kami tidak bisa? Apa yang kita lakukan dan perbuatan hari ini sebenarnya adalah pelajaran penting bagi masa yang akan datang. Karena itu tentu kenapa saya mengangkat soal ini, supaya soal ini kita selesaikan dari sekarang. Supaya tidak jadi beban masa yang akan datang. Caranya? Ya caranya adalah negara mengambil alih, ya, membentuk tim independen yang melakukan penyelidikan dan penelitian secara independen juga gitu loh. Lalu nanti announce kepada publik seluruh Indonesia, menulis buku, nanti setelah sudah hasil itu, selanjutnya ternyata tidak benar, siapapun yang meragukan identitas diproses hukum. Tapi ini juga belum tentu berhenti di isu yang satu ini, tapi juga bisa berkembang ke isu-isu yang lain. Dan Isu yang setiap lain. isu yang lain juga harus dijawab. Ya, setiap isu yang lain, saya kira isu yang lain kan konteksnya berbeda Pak. Kan ini persoalannya karena Presiden Republik Indonesia. Isu yang lain Saya yang kira- terkait dengan Presiden Republik Indonesia juga harus dijawab. Oh enggak, ini persoalan paling fundamental yang mengganggu salah satu persyaratan calon Presiden Republik Indonesia. Dan itu dibunyikan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan persyaratan penting adalah identitas. Jadi isunya ketika isu itu Iya. fundamental, Fundamental. maka selalu harus dijawab Jawab. dengan membentuk tim independen. Dengan membentuk tim independen. Usulan dari salah satu komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Terima kasih, Iya. Bung Natalius Pigai, Nah, komisioner sama-sama. Komnas HAM, memberikan informasi di program ini. 1, 2, tak berharap 3 kali terjadi hal yang sama. Hukuman yang telah dijalankan tak membuat yang lain menghentikannya. Klarifikasi tuntas layak disampaikan agar jera pembuat selanjutnya. Tak laku menjual isu usang yang kejelasannya sudah terang benderang. Saudara saya Aiman Wicaksono. Salam.